Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hoax keempat, rumah sakit tipe A, B, C, D, jadi standarnya itu beda-beda. Nah, hoax ini disebarkan karena kesannya di profesi yang lain seperti itu juga. Profesi yang lain ya, kalau saya datang, mobil saya rusak, saya datang ke bengkel yang kecil dan bengkel yang resmi atau bengkel yang besar, akan beda standarnya. Akan beda cara mobil saya diperbaiki. Mungkin rumah sakit juga seperti itu. Enggak. Tidak. Jadi standar medis, balik lagi ke cerita sebelumnya ya, video-video sebelumnya, standar medis itu tidak bergantung pada tipe rumah sakit. Rumah sakit A, B punya standar berbeda dalam pelayanan pasien. Itu hoax. Standarnya sama. Entah rumah sakit itu mampu melayani pasien atau tidak mampu melayani pasien. Jawab pertanyaannya itu dulu sebenarnya yang paling krusial kan, ketika seorang dokter menerima pasien dengan gejala tertentu. Nah, dia punya dua pilihan. Yang lurus, dia akan rujuk ke rumah sakit lain yang lebih kompeten. Yang bengkok, dia akan pura-pura melayani pasien mengandalkan hoax ini. Dia akan melayani pasien, lalu ketika pasien lewat atau meninggal, dia dibilang, ya kita nggak bisa melayani sebagus rumah sakit tipe A. Ya kenapa nggak kamu rujuk, kan gitu pertanyaannya. Ya balik ke hoax yang sebelumnya, kepala daerahnya bakal ngamuk kalau tiba-tiba masyarakat itu berpikir rumah sakit yang dia bangun cuma mampu merujuk, padahal kenyataannya fasilitasnya nggak ada. Nih, saya kasih gambaran sederhana. Katakan Leo serangan jantung di gubuk tengah hutan gitu. Budi serangan jantung di layanan primer. Charles serangan jantung di rumah sakit tipe B, Dedi serangan jantung di rumah sakit tipe A. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, apakah kebutuhan mereka berempat beda? Gitu. Apa Leo yang di gubuk tengah hutan itu cuma kasih rumput aja, serangan jantungnya hilang? Kemudian kalau Budi yang di layanan primer dikasih oksigen, serangan jantungnya hilang. Charlie cuma kasih EKG sama morfin, serangan jantungnya hilang. Lalu Dedi yang di rumah sakit tipe A ini dapat detektor sama PCI, baru serangan jantungnya hilang. Ini apa Leo itu alien atau kambing gitu ya, yang dikasih rumput terus sembuh? Kan enggak. Leo, Charles, Dedi, Budi ini meskipun dia sakit di pelayanan kesehatan berbeda, sakitnya sama, kebutuhannya sama. Bedanya adalah 3 dari layanan kesehatan ini tidak mampu gitu. Harusnya kan dirujuk. Nah, iya, ini penting dipahami karena ketika terjadi kerugian pasien, ketika pasien meninggal kah, cacat kah di rumah sakit yang tipenya bukan tipe A gitu, atau bahkan di tipe A ya, bahkan di tipe A loh, jawabannya itu kadang seringnya gitu, ya kita punya standar medis tersendiri gitu. That's weird, itu jawaban yang aneh. Standar medis seluruh dunia itu mirip. Nah, sekarang disiplin ilmunya loh sama-sama ilmiah. Jurnal yang dipakai loh mungkin sama. WHO loh masih kita pakai juga sebagai referensi. Bukti penelitiannya mirip. Kenapa standar pelayanannya beda? Standar pelayanannya beda karena tekanan dari luar itu yang tadi. Bukan karena, jadi red herring, menutup episode ini ya, adalah red herring atau pengalihan isu dari politik ke masyarakat ketika dibilang bahwa standar pelayanan rumah sakit itu beda-beda, standar pengobatannya beda-beda, setiap kasus itu individualis. Itu pengalihan isu. Pertanyaan intinya adalah apakah kebutuhan pasien terpenuhi? Kalau kebutuhan pasien terpenuhi, yang mana buktinya tes-tesnya itu? Ini kan balik ke medico legal. Mana tesnya?
Kamu bilang kebutuhan pasien terpenuhi, tesnya nggak ada, kan lucu. Kebutuhan pasien tidak terpenuhi, kenapa nggak dikirim? Jadi fasilitas itu tidak mempengaruhi standar medis. Bahkan geografis tidak mempengaruhi standar medis, karena itu beberapa kasus saya bisa bilang bahwa beberapa rumah sakit di India itu jelek, beberapa rumah sakit di Thailand mungkin salah, karena saya ketemu pasiennya yang dilayani di bawah standar medis yang berlaku di seluruh dunia. Seperti itu.